Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kuliah subuh pagi ini dengan membaca surat Al-Fatihah dengan harapan kita mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu, dan semoga ridho pada kita semua sebagai jamaah masjid dan ikhwan dengan adanya kuliah subuh pada pagi ini. Ila haratin Nabi Mustafa sallallahu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'du, fa ayyuhan nas ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar takwa. Janganlah kalian sekali-kali mati melainkan dalam beragama Islam. Hai orang beriman, berkatalah dengan perkataan yang benar. Kaum muslimin rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita menuju panggilan Allah untuk menaiki sholat subuh berjamaah dengan dilanjutkan kuliah subuh. Tak lupa salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tentu kepada kita sekalian sebagai umatnya, dengan harapan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bukan hanya kita saja, kita berdoa semua warga kita PBH mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada hari ini ada yang mendengar di rumah, tidak ada di masjid, kita doakan semuanya salat dari Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, sidang kuliah subuh yang berbahagia. Saya berwasiat untuk saya pribadi dan kepada jemaah masjid di Darul Ahwan. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dalam artian melaksanakan segala perintah apa yang Allah perintahkan, seperti sholat berjamaah, membaca Quran, sholat tepat waktu, tidak ditunda-tunda,
sehingga kita menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang takwa berbagai dunia dan akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa hidup itu harus saling rukun, sehingga akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Artinya rukun itu hidup berbahagia, tidak bertengkar sama suami istri dan suami dan istri. Jadi saling pengertian di antara keduanya. Di dalam Islam, suami mempunyai hak atas istri dan istri pun mempunyai hak atas suami. Sebagai pribadi yang mempunyai tanggung jawab penuh kepada keluarga, suami memiliki hak atas istrinya, sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam dan Sunnah Nabinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba." Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Quran surat An-Nisa ayat 1. Dan Allah juga berfirman, "Walirijali alaihinna darajat." Tetapi para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Kaum muslimin rahimakumullah, istri yang menyenangkan juga taat kepada suami. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nisa khairun?" Qala lati tasurru idza nazar wa tuti'uhu idza amara wala tukhalifu in nafsiha wala maliha bima yakrum. Dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapakah wanita yang paling baik?" Beliau menjawab, "Yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya dan mentaatinya jika suami memerintahkannya dan tidak menyelisihinya dalam dirinya dan hartanya dengan apa yang dibenci suaminya." Hadis riwayat An-Nasai. Kaum muslimin rahimakumullah, di sini jelas dikatakan bahwa istri wanita yang paling baik dan wanita yang menyenangkan jika dilihat dari suaminya. Tentu saja, bagaimana istri itu bisa dilihat senang oleh suaminya? Tentu saja di sini suami juga harus mengerti bahwa kebutuhan sang istri, sandang pangannya perlu diperhatikan, sehingga sang istri itu akan senang melihat suami seperti istri itu berdandan soleh hanya untuk suami dan masak yang enak untuk suami keluarganya. Hal ini oleh karena suami harus memenuhi juga kebutuhan istri seperti kebutuhan rumah tangga. Yang kedua, istri mau diajak berhubungan kecuali ada uzur. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza da'a rajulun ra'atuhu fa'atahu illa firashi falam ta'ti fabata ghadbana alaihi
la'annatha malaikatu hatta tusbiha. Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu istrinya menolaknya, sehingga suami melalui malam itu dalam keadaan marah, maka malaikat melaknat istrinya itu hingga subuh. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin rahimakumullah, bahkan jika istri puasa sunnah harus seizin suami. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha sahibul ay hadir illa bi idni wa la ta'zana fi baitihi illa bi idni. Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya ada di rumah, kecuali dengan seizinnya. Dan seorang wanita tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan seizin suami. Seorang suami punya hak yang agung atas istrinya, karena seorang suami telah menjaga, memelihara dan menaungi serta melaksanakan urusan-urusan rumah tangga dan menjalankan tugas-tugas yang telah diwajibkan Allah Subhanahu wa taala atasnya. Yang itu semua dapat menghadirkan kebaikan untuk rumah tangga dan kaum muslimin rahimakumullah. Itu hak suami atas istri. Namun kita juga harus tahu bahwa istri pun mempunyai hak atas suami. Islam juga mengajarkan kepada keadilan kepada umatnya, termasuk dalam keluarga, lebih khusus lagi kepada pasangan suami istri. Selain suami yang mempunyai hak atas istri, istri pun mempunyai hak atas suaminya. Adapun dasar utama suami wajib melaksanakan hak istri atas istri dirinya adalah firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asiruhunna bil ma'ruf. Dan bergaulan dengan mereka dengan cara yang patuh. Quran surah An-Nisa ayat 19. Khalid bin Umar radhiyallahu al-Khazai berkata, Nabi SAW bersabda, Allahumma inni ukharriju haqqadaifaini yatimu wal mar'a. Ya Allah, sungguh saya menganggap berdosa bagi orang yang menyia-nyiakan hak dua orang yang lemah, yaitu anak yatim dan perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksud lafaz uhariju adalah menyematkan dosa, yaitu dosa orang yang menyia-nyiakan hak dua anak yatim dan perempuan. Dalam riwayat yang disebutkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaihim. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap para istrinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah kemudian memberikan cara dalam menyampaikan kebaikan kepada kaum wanita, sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, Istausu bin nisa'i khairan fa innahunna kulitna min sila'in wa inna aqwaja ma fil sila'i a'labu fa in jahata tuqimuhu kasarta. Saling berwasiatlah terhadap wanita dengan kebaikan, karena sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan sesuatu yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian paling atas. Jika kamu meluruskannya dengan seketika, niscaya kamu akan mematahkannya. Hadis Bukhari. Adapun hak
istri atas suaminya ada sebagai berikut. Hakim bin Muawiyah meriwayatkan dari ayahnya, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi?" Qala antut imaha idza taqimta taksuha idza tasaita wala tadbil wadha wala tuqabbi wala tahjur illa bil bait. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, apakah istri salah seorang di antara kami atas suaminya?" Dia berkata, "Engkau memberinya makan jika engkau makan, dan memberinya pakaian jika engkau berpakaian. Janganlah engkau memukul wajah, janganlah engkau menjelek-jelekannya, dan janganlah engkau diamkan ia, kecuali dalam rumah." Hadis riwayat Abu Dawud. Maksud la tuqabbi, jangan menjelek-jelekkan, yaitu jangan mengatakan semoga Allah menjelekkan wajah. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda, "La yabraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar." Janganlah seorang mukmin membenci wanita mukminah. Jika dia membenci salah satu perangainya, niscaya dia akan ridho dengan perangainya yang lain. Hadis riwayat Muslim. Amr bin Al-Was meriwayatkan bahwasanya ia mendengar Nabi SAW pada haji wada bersabda, "Ala wastausu bin nisa'i khairan fa innama kunna awanun indakum laisa tamlikuna minhunna ghairu zalika." Ketahuilah, saling berwasilah terhadap wanita dengan kebaikan, karena mereka itulah tawanan kalian. Kalian tidak berhak atas mereka lebih dari itu. Hadis riwayat Tirmizi. Sebagaimana seorang suami mempunyai hak atas istrinya, begitu juga seorang istri mempunyai hak atas suaminya. Kehidupan rumah tangga tidak akan bisa berjalan dengan adil kecuali setiap suami maupun istri menunaikan hak pasangan masing-masing. Kaum muslimin rahimakumullah, dari yang penyampaian pemaparan di atas, ada pun hikmah dari hikmahnya ada sebagai berikut. Pertama, besarnya seorang suami atas istrinya. Wajibnya seorang istri untuk taat kepada suami dalam hal kebaikan, dan hal itu merupakan sebab dia dapat masuk surga. Adapun hikmah yang selanjutnya adalah seorang istrinya mempunyai hak atas suaminya. Wajibnya berbuat baik kepada istri. Petunjuk Rasulullah SAW untuk bersabar dalam menghadapi dan mengendalikan istri. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah kuliah subuh pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.